Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini gue akan memberikan tutorial bagaimana cara belajar motor kopling di jalan yang sempit atau jalan yang masuk ganggang. Dan langsung saja kita praktekkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, buat semuanya yang khususnya untuk pemula ya, yang untuk latihan dasarnya atau tutorial dasarnya kalian bisa cek di deskripsi, itu ada link-linknya. Kalian bisa cari sesuai dengan kebutuhan kalian ya ketika belajar. Nah, kita nyalakan mesinnya nih. Masuk gigi satu ya. Kopling secara perlahan dilepaskan dan gas secara perlahan. Oke, masuk gigi dua. Nah, buat semuanya ketika di jalanan yang sempit, gang gitu kan, di belokan gang, itu gunakan gigi yang kecil. Jangan gunakan gigi yang besar, dan tentunya jangan kali itu cepet-cepet. Jadi kecepatan harus diperhatikan, jangan terlalu kencang, oke? Nah, kurang lebih di bawah 30. Kalau jalanan seperti masih oke lah. Di bawah 30 kita coba 30 km per jam. Nah, kalau lurus seperti ini masih oke. Tapi kalau masuk gang-gang terus rumah-rumah, itu harus di bawah 15 km per jam untuk kecepatannya itu sendiri. Oke. Di depan gua ambil kanan. Nah, meskipun di jalanan yang perkampungan seperti ini, kita harus nyalakan lampu sen, turunkan gigi. Nah, gigi satu ya. Kita tengok kiri dan kanan. Kopling secara cepat dilepaskan ya, dan ya. Nah, untuk pelepasan kopling itu secara perlahan ya untuk pelepasannya. Masuk ke gigi 2. Oke, ini gigi 2 nih. Oke. Kita cari ganggang, kita masuk ganggang ya, oke. Kita mau belok kiri, kita nyalakan lampu sennya. Oke. Turunkan gigi ke gigi satu. Oke, nah untuk di bawah 30 km per jam itu gunakan rem belakang saja. Oke, setengah kopling, setengah kopling. Oke, full kopling dilepaskan, masuk ke gigi 2. Oke, kopling dilepaskan lagi. Oke. Enten, Pak. Oke, ini gigi 2 nih, Mas, gigi 2. Nah, kalau udah maju seperti ini mah kita lepaskan saja koplingnya ya, full. Nah, relax saja gitu kan. Nah, ini kan ada jalan ke kiri, ke kanan, kita nyalakan lampu sennya juga meskipun jalan seperti ini. Oke, ini masih gigi 2 nih. Oke, kita ambil kiri, lampu sen lagi. Turun lagi satu. Full kopling, setengah kopling. Jaga keseimbangan. Oke. Nah, matikan lagi lampu sennya. Oke, masuk ke gigi 2. Oke, nah untuk pelepasan kopling itu secara perlahan saja, jadi jangan terlalu tergesa-gesa lah ya, santai saja gitu kan. Nah, ini gigi 2. Nah, untuk bagian tangan kanan nih, ini relax saja gitu kan. Jangan terlalu tegang, bahu juga jangan terlalu tegang, sikut jangan terlalu tegang. Posisi duduk harus relax. Nah, kalau jalan-jalan seperti ini, kita perlahan saja tuh. Oke, dan tentunya jaga keseimbangan gitu kan. Jaga keseimbangannya. Oke. No. Ini masih gigi 2 nih. Ini masih gigi 2 ya. Kita ambil lurus. Nah, jadi kalau jalan seperti ini jangan terlalu kencang-kencang gitu kan. Perlahan saja gitu kan. Nah, gua juga kecepatan tuh di bawah 20 km per jam. Ya rata-rata di 15 km per jam untuk kecepatannya itu sendiri. Oke, nanti kita coba jalan-jalan yang lebih banyak gang lagi gitu kan. Ini masih masih banyak lurusan-lurusan nih. Oh, asap gitu kan. Nah, kita ambil kanan. Awas, di sini kan ada pertigaan juga. Nah, takutnya dari arah kiri ada kendaraan lain gitu kan. Oke. Masih gigi 2 ini. Oke, masih menggunakan gigi 2. Oke, perlahan saja. Nah, kalau ada motor seperti itu tuh, kita turunkan gigi ya, lepaskan gas, tekan kopling, masuk gigi satu. Ini posisi gigi satu, full kopling ya. Kita setengah kopling sambil melaju. Nah, setengah kopling. Ini bisa nih, bisa. Bisa. Oke, setengah kopling, full kopling, lepaskan kopling secara perlahan dan gas secara perlahan. Jadi jangan sampai mesin itu mati ya. Nah, cara bagaimana agar mesin tidak mati? Jadi setengah kopling, gasnya itu agak ditarik sedikit. Jadi jangan sampai mesin itu mati. Nah, kalau kekencengan, kalian bisa tekan kopling dan gunakan rem belakang.
seperti itu men. Kita ambil kanan ya, tengok kanan dan kiri. Oke, pastikan lengang gitu kan. Oke, masuk G2. Nah, oke, seperti ini men. Nah, jadi kalau di jalan seperti itu yang tadi itu ya ada ibu-ibu. Nah, ada pedagang. Jadi pergerakan kuplingnya saja kita mainkan gitu kan. Kita mainkan kuplingnya itu ya. Oke. Gua ambil kiri. Ambil kiri turun ke gigi 1. Tengok kiri dan kanan, jangan lupa ya. Masuk gigi 2. Oke. Masuk gigi 3. Nah, kalau jalan seperti ini mah oke ya. 30 km per jam juga gitu kan. Gigi 4. Depan gua ambil kanan. Lampu sen jangan lupa dinyalakan dan tengok di spion sebelah belakang itu ya, apakah ada kendaraan lain atau tidak. Kita turun ke gigi 2 aja. Gigi 2 nih. Oke, gigi 2. Oke. Depan gua mau ambil kiri. Oke, lampu sen. Nah, kalau motor seperti ini, motor kopling, jadi jangan terlalu mepet ke sana. Jadi agak apa ya? Muter dikit dari kanan dulu baru ke kiri seperti ini men. Nah, jadi jangan terlalu mepet ke sana. Kalau terlalu mepet ke sana nanti itu mentok karena bagian stangnya itu ya berbeda dengan motor-motor bebek gitu kan. Kalau motor bebek itu pas belok itu benar-benar derajat tuh banyak banget gitu kan. Kalau motor seperti ini apalagi motor yang firing itu ya dikit gitu kan untuk bagian stang itu berbeloknya itu sendiri men. Oke, gua naik gigi 2. Nah, contoh seperti ini nih. Kita mau ambil kanan. Jadi jangan terlalu mepet ke kanan sini. Jadi harus agak ke kiri dulu. Ke kiri dulu. Nah, baru kita belok ke kanan. Oke, seperti ini ya. Masuk gigi 2. Kita mau ambil kanan lagi nih. Ya. Ambil kiri dulu. Jangan langsung ambil kanan. Kalau ambil kanan seperti ini, nantinya susah nih. No, bisa-bisa bablas ke sana gitu kan. Nah, jadi harus ambil kiri dulu baru kita belok kanan seperti itu men. Masuk gigi 2. Nah, kalau jalan seperti ini kita harus pelan-pelan ya. Jangan terlalu kencang gitu kan ketika di jalan-jalan seperti ini gitu kawan-kawan. Gigi 2 nih, masih gigi 2. Oke, ambil kiri lagi. Lepaskan gas, tekan kopling, masuk gigi 1. Oke. Masuk gigi 2. Pokoknya meskipun di gang ya, kita itu harus menyalakan lampu sen ketika berbelok. Oke. Dan tentunya jangan terlalu kencang-kencang gitu kan. Pokoknya untuk kuncinya itu di gigi. Jadi jangan terlalu besar juga giginya itu ya. Dan pelepasan kupling. Nah, jadi kalau berbelok ya kita itu jangan gunakan gigi yang besar. Kita coba nih gigi 4. Gigi 4 kita berbelok ya. Pas majunya itu mesin itu bakalan kayak mati. Cek 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 cek. Nah, itu harus turun gigi. Nah, bisa teman-teman dengarkan ya suara giginya itu. Cek 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 cek. Nah, kita harus turun gigi, turun gigi. Oke. Nah, kalau turun gigi mah kagak nih. Bisa teman-teman dengarkan ya. No. Tapi kalau giginya itu besar, gua gigi 4 nih, cek 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 tuh, mesin mati gitu kan. Nah, jadi harus gunakan gigi yang kecil. Gua turunkan giginya dulu nih. Jadi untuk gigi itu sesuaikan dengan kecepatan gitu kan. Ini gigi 1. Gigi 1 nih. Oke, gigi 1. Nah, jadi kalau ganggang seperti ini kalian jangan gunakan gigi 3 gitu kan. Cukup gigi 1, gigi 2, gigi 1, gigi 2. Oke, ini gigi 1 gua coba naik ke gigi 2. Gigi 2 harus pelan-pelan nih, banyak orang. Punten teh. Jangan lupa ya untuk nyalakan lampu sen. Oke, lampu sen lagi gua mau ambil kanan. Ini posisi dalam gigi 2 masih. Oke. Wah. Nah, terus kalau banyak orang kita harus sapa gitu ya. Maaf, ikut lewat. Punten kalau Sunda itu, men.
Oke. Jadi harus perlahan seperti ini ya, jangan terlalu kenceng ketika diganggang seperti itu, men. Nah, jadi buat semuanya kalau digang kuncinya itu jangan gunakan gigi yang besar, harus gunakan gigi yang kecil, oke? Nah, kalau gigi yang besar itu jek 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 jek, itu mesin bakalan mati gitu kan. Oke. Kita cari lagi gang nih. Kita ambil kanan. Oke. Gua mau coba. Punten, Pak. Punten, Pak. Gigi gigi 5 nih, gigi 5. Tuh, mesinnya gejek 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 gejek. No, tek 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 tek. Mesin tuh bakalan mati gitu kan. Tuh, pek 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 pek. Wah, harus turun gigi cepat nih. Turun gigi ya, gigi yang kecil. Nah, gigi satu, gigi dua gitu kan. Jadi jangan gunakan gigi yang besar. Kalau gunakan gigi yang besar kayak gitu, nantinya mati gitu kan. Oke, kita ambil kiri lagi nih, turunkan gigi satu. Nah, kalau sambil berbelok seperti itu, cukup setengah kupling saja gitu kan. Dan kita jaga keseimbangan gitu kan. Kalau seperti ini kita bisa menyalakan klakson. Nah, karena tidak terlihat gitu kan. Nah, contoh seperti ini ya. Ini kan ada pertigaan lagi nih, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Ini kan kagak kelihatan dari arah kiri itu ya. Kita kalau pakai knalpot racing oke lah, tapi kalau tidak menggunakan knalpot racing, kita bisa nyalakan klakson gitu kan. Agar yang dari arah berlawanan atau arah lain tuh tahu gitu kan. Seperti itu, men. Ini G2 nih. Gua coba G3. Nah, G3 juga kecepatan di 15 km per jam itu syaratnya tuh jek 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 jek. Pak, jek 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 itu bakalan kayak mau mati gitu kan. Jadi harus turunkan gigi. Nah, jadi harus gigi itu harus gigi yang kecil gitu kan. Oke. Nah, kalau seperti ini kita harus pelan-pelan karena banyak orang gitu kan. Nah, ini masih gigi 2 nih. Masih gigi 2 pelan-pelan. Jadi kalau jalan seperti ini jangan kenceng-kenceng, nanti bisa dimarahin orang-orang gitu kan. Waduh. Apalagi kalau nabrak. Punten. Lin. Nah, gua ambil kanan nih. Di sini kita bisa nyalakan klakson karena gua pakai knalpot racing, jadi pasnya mereka tahu gitu kan ada kendaraan lain dari arah yang lain gitu, men. Masuk gigi 2. Oke. Jadi jangan kenceng-kenceng, takutkannya itu ada dari rumah sini keluar anak gitu kan. Jadi harus perlahan gitu kan. Intinya kalau menggunakan motor itu jangan terlalu kenceng-kenceng. Nah, kalau gak mau mesin itu cepat mati, itu gunakan gigi yang kecil ya. Dan pelepasan kopling itu harus pas dan sesuaikan gigi itu dengan kecepatan. Seperti itu ya untuk tutorialnya. Terima kasih buat semuanya sudah mampir di channel Agent of Vlog. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau ada kekurangan kesalahan, kalian bisa komentar di bawah. Kalian bisa tambahkan komentar di bawah ya. Kalau ada pertanyaan, kalau ada kekurangan, kalian bisa tambahkan di bawah ya. Bisa kalian ketik di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.